Pernah nggak sih kalian ada di tahap bingung mau milih D3 atau S1? Nah, di video kali ini aku bakalan sedikit bahas tentang perbedaan antara D3 dan S1. Langsung aja yuk simak videonya. D3 adalah pendidikan tinggi yang fokuskan pada keahlian tertentu. Misalnya D3 pariwisata, D3 teknik mesin, atau D3 keperawatan. Seseorang yang menjalankan sekolah D3 akan mendapatkan gelar ahli madya atau AMD. Nah, untuk mendapatkan gelar tersebut, mahasiswa harus menyelesaikan tugas akhir. Setelah kalian lulus dari D3, kalian bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu D4. Nah, D4 ini setara dengan S1, cuma penyebutannya aja yang berbeda, yaitu sarjana terapan. Sedangkan S1 merupakan pendidikan tinggi yang fokus pada suatu ilmu tertentu yang dipelajari secara mendalam. Contohnya nih, S1 ilmu komunikasi, S1 hukum, atau S1 ekonomi. Untuk orang-orang yang menyelesaikan S1, mereka akan bergelar sarjana. Nah, untuk mendapatkan gelar tersebut, mereka harus menyelesaikan tugas skripsi nih. Setelah kalian mendapatkan gelar sarjana, kalian bisa lanjut nih ke tahap selanjutnya, yaitu S2. S2 ini biasa disebut dengan magister, dan kemudian juga kalian bisa melanjutkan ke S3 yang disebut dengan doktoral. Nah, buat perbedaan selanjutnya mengenai keahlian. Untuk mahasiswa D3, mereka lebih diajarkan kepada praktek kerja atau praktek lapangan nih. Nah, anggapannya 60% praktek kerja dan 40%-nya diajari teori. Di sini, lulusan mahasiswa D3 diharapkan memiliki kemampuan siap kerja pada bidangnya. Sedangkan pada sarjana, mahasiswa akan lebih fokus mempelajari teori nih. Nah, anggapannya 60% untuk mempelajari teori dan 40%-nya untuk praktek. Lalu perbedaan selanjutnya ada di rentang waktu nih antara D3 dan S1. Di D3 biasanya mahasiswa akan menyelesaikan studinya selama kurang lebih 3 tahun dengan menyelesaikan 112 SKS. Nah, untuk S1 kebanyakan mahasiswanya akan menempuh studi selama 4 tahun dengan kurang lebih menyelesaikan 144 SKS. Terus mana sih yang lebih gampang cari kerja? D3 atau S1? Nah, antara D3 atau S1 ini sebenarnya sama aja peluang untuk cari kerjanya, karena perusahaan biasanya lebih cenderung mencari orang yang memiliki kompetensi yang mereka butuhkan. Mungkin perusahaan melihat lulusan D3 itu sebagai orang yang siap kerja secara praktek. Nah, sedangkan lulusan S1 mungkin akan dilihat perusahaan sebagai orang yang menghasilkan ide-ide atau lebih kritis pada suatu hal. Jadi, untuk teman-teman yang lebih suka bergelut dengan teori, kalian bisa banget daftar S1. Nah, tapi kalau misalnya kalian mikirnya pengen cepet-cepet cari kerja, kalian bisa daftar D3. Anggapan gampangnya nih, S1 tuh kayak SMA. Nah, buat D3 itu kayak SMK. Jadi gimana nih kira-kira? Kalian mau milih D3 atau S1? Apapun pilihan kalian, D3 atau S1 sama-sama bagusnya loh. Tinggal sesuaikan aja sama passion kalian. Sekian sedikit sharing dari aku tentang perbedaan S1 dan D3. Tulis pilihan kalian dengan komen di bawah ini ya. Jangan lupa like, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan see you di video berikutnya. Bye!